hari ini saya mempunyai narasumber yang unik. Jadi hari ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman, khususnya teman-teman muda yang selalu bertanya atau sharing tentang pergaulan khususnya dengan seseorang dalam suatu hubungan dalam artian pacaran. Mereka sering bertanya bagaimana sih konsep pacaran yang tepat, apalagi kalau dengan yang seiman misalnya. Nah, kali ini saya akan coba bahas itu karena beberapa kali teman-teman memang sempat menanyakan, tetapi bukan saya yang akan menjawab pertanyaan tersebut karena saya sudah mempunyai, bisa dibilang, teman juga, kenalan tepatnya, yang lebih kompeten lah soal pertanyaan-pertanyaan tentang suatu hubungan, khususnya orang pacaran, jika disuruh diambil dari sudut pandang agama gitu. Oke, siapakah yang saya maksud ini? Dia adalah seorang wanita, guru juga, dia guru bahasa Indonesia, masih muda dan juga cantik. Jadi ini dia orangnya. Nah, dia memang aktif di dalam pelayanan. Saya sengaja untuk coba menghubungi beliau apakah dia punya waktu, dan ternyata dia tidak keberatan untuk sharing-sharing mengenai suatu hubungan, khususnya dalam hubungan pacaran. Oke, bersama beliau saya akan coba terhubung. Itu ya yang sebenarnya apa. Halo. Oke, jadi saya sudah bersama dengan Ratu. Siapa nama aslinya? Priscilia Ratu. Oke, Priscilia Ratu. Sekedar informasi, Priscilia Ratu ini guru apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke, langsung saja Ibu Priscilia. Ini ada beberapa pertanyaan, khususnya yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda. Ya. Ibu ini sudah menikah atau belum? Belum lah. Oke, tapi sedang menjalani hubungan dan pakar lah dalam satu hubungan ya. Kenapa ya Ibu Priscilia ini kan terlihat atau biasa dikenal dengan orang yang aktif dalam kegiatan agama. Kalau salah satu contohnya mengajar anak-anak sekolah minggu ya, guru agama sekolah minggu gitu. Oke. Yang saya mau tanyakan, apa motivasi Ibu Priscilia sebagai seorang guru juga aktif dalam kegiatan keagamaan? Apa yang dicari? Gitu? Ya, setidaknya kan saya masih muda. Selagi masih muda kan apa salahnya untuk melayani Tuhan? Berarti itu juga wujud sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah berikan kesehatan, berikan berkat buat kita. Sekarang masih aktif dalam pelayanan? Masih. Ya, oke. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan yang paling sering banyak ditanyakan oleh anak-anak muda tentang hubungan pacaran dalam sebuah status gitu ya. Anak-anak muda yang lagi menjalani suatu hubungan di dalam sebuah status ya, dalam konteks pacaran. Itu di dalam ilmu agama lah, saya bahasakannya seperti itu karena Ibu Priscilia lebih paham soal itu. Apakah setuju pacaran itu? Jika kita pacaran itu sebenarnya kurang tepat sih. Setidaknya itu pacaran, dia itu dating. Nah, dating itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa dalam hal sudah ngerti komitmen. Nah, kan dalam Alkitab itu di Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang manusia jika mereka belum berjanji. Nah, berjanji dalam artian itu mereka saling berkomitmen. Berkomitmennya itu contohnya komitmen untuk saling menjaga perasaan, saling setia lah, kayak begitu. Makanya saya tekankan dating itu hanya untuk orang yang dewasa, karena dating itu untuk bahasanya tuh bahasa lain dari pranikah.
untuk memang tujuannya itu jelas untuk ke arah pernikahan. Oke, berarti di sini konteks pacaran itu dikhususkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya, Nah, sebenarnya di situ masih pertanyaan juga. Dewasa itu kan tidak bisa kita ambil suatu takaran usia berapa. ya. Jadi kalau seperti itu, dewasa yang dimaksudkan di sini apa ini? Dewasa yang seperti apa? Dewasa usia atau dewasa apa? Baru bisa kita melakukan. Dewasa itu, nah, dewasa itu bisa orang-orang yang sudah selesai sekolah atau selesai kuliah yang sudah bisa mencari uang sendiri. Karena kan nggak mungkin misalnya mereka SMA terus sudah ada perencanaan untuk menikah, kan nggak mungkin. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kan sekarang banyak anak muda yang kreatif, dia sudah bisa menghasilkan uang walaupun masih SMA. Nah, tadi berdasarkan argumen sebelumnya bahwa pacaran itu kalau dewasa itu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Bagaimana kalau misalnya anak Ya. SMA yang sudah mempunyai penghasilan sendiri? Bisa dong? Tapi kurang apa ya? Kurang belum bisa untuk berkomitmen lah. Kurang bisa untuk mengikat sebuah perjanjian kalau masih SMA. Oh, berarti dalam Kan hal ngerti lah karakternya anak SMA itu masih labil begitu. Oke, berarti dalam hal konteks pemikiran ini. Iya, mungkin dewasa sudah ngerti bagaimana perjanjian, ya kayak begitu sudah bisa bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab buat dirinya dan bertanggung jawab buat orang lain. Oke, tapi sebenarnya saya masih ingin bertanya sih di situ, cuma biarkanlah kita lanjutkan dulu. Nanti kita bahas itu. Sekarang gini, kalau menjalani hubungan, berarti dalam agama pacaran itu nggak dilarang kan? Asal sesuai konteks. Pacaran nggak ada kata pacaran dalam Alkitab. Biar kamu buka dari mulai Kejadian sampai Wahyu, nggak akan ada kamu temukan pacaran. Yang ada itu cuma tunangan. Makanya saya bilang pacaran itu dia lebih tepatnya dating untuk menuju ke pernikahan, pranikah lah. Berarti kalau begitu konteks pacaran tidak boleh dong secara agama. Iya. Iya, dia semacam pranikah untuk orang dewasa yang mengerti komitmen dan memang tujuannya sudah jelas, bukan hanya untuk coba-coba. Oke, kalau Ibu Ratu Pristilia ini lagi pacaran menjalin suatu hubungan. Iya, Oke, ini tujuannya coba-coba atau serius ini? serius lah. Oke, Itu kan sudah tua. berarti Kamu kalau ada orang yang main-main. pacaran tidak serius atau tidak untuk suatu hubungan yang depan lah, itu dikatakan bisa dibilang dosa, gitu. Ya, mending nggak usah dating lah. Kalau memang niatnya cuma untuk main-main, karena kembali lagi tadi yang saya bilang hanya untuk orang yang dewasa dan memang tujuannya jelas. Karena ketika kamu sudah mengambil hati orang, itu kamu harus siap untuk menjaga. Jadi sebelum masuk ke hubungan dating, lebih baik perkenalannya, PDKT-nya itu yang diberikan jangka lama lah. Karena PDKT itu kebanyakan masa apa ya? Kebanyakan pencitraan sih. Biasanya orang kalau misalnya contohnya makan. Kalau mas PDKT paling makannya tuh lambat, dipelan-pelanin, dimanis-manisin cara makannya. Nah, beda kalau orang sudah pacaran. Nah, pasti kalau sudah pacaran keluar semua artinya baiknya keluar semua. Oke. Jadi mending sebelum masuk ke dating dilama-lamain dulu lah PDKT-nya. Kita harus kenal sama calon pasangan kita ya. Nanti kalau lama-lama nanti diserobot orang. Kalau jodoh nggak kemana dong. Oke. Tapi jodoh memang nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Astaga. Oke, lanjut lagi ya. Saya mau tanya, kan banyak orang yang melakukan pacaran beda keyakinan, beda agama, gitu kan? Dia yakin, yang satunya tidak yakin. Contohnya terang dan gelap dong. Keyakinan soal agama. Jadi banyak yang berbeda soal itu. Itu apakah dalam hal kamu setuju atau tidak? Kalau ada orang pacaran beda agama?
Saya tidak setuju karena ada dalam Alkitab bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Terus tapi kan kita nggak tahu yang mana gelap mana terang. Lebih baik sih dihindari sih, karena masalahnya mikir gini, kalau sekarang saja kita pacaran belum bisa sepakat, bagaimana untuk kedepannya? Kalau nikah itu dan beda keyakinan itu akan ribet lah, karena nanti anaknya akan bingung. Aku mau ikut kemana, mama atau papa, pasti bingung. Kalau jodohnya memang beda agama gimana? Kan kamu bilang jodoh nggak kemana. Kalau dia jodohnya sudah memang nggak beda agama, mau dipaksakan ya? Mending doakan deh, kembali lagi doakan supaya dia bisa dia bisa percaya bagi satu agama lah, pemahaman. Saya mau tanya, soal jodoh dalam pemikirannya kamu ini, jodoh itu apakah sudah ada ketika kita lahir atau kita yang dalam proses menjalani kehidupan ini kita yang mencarinya? Maksudnya gini, apakah kita sudah ditentukan dari awal, oh ini jodoh saya, cuma memang dalam proses kita akan nantinya bertemu dengan dia, entah di usia berapa, atau jodoh itu belum ada sebelumnya, lalu dalam perjalanan kehidupan kita yang cari jodoh itu. Yang mana itu dalam pikiranmu yang benar? Kalau menurut saya sih pilihan pertama, jodoh itu sudah ada, tapi mungkin sebelum kita ketemu dengan yang tepat, istilahnya jodoh kita ini berlian. Nah, sebelum kita bertemu dengan berlian, mungkin kita harus bertemu dengan perak, dengan emas, kita bertemu dengan orang-orang yang melatih kedewasaan kita, agar ketika kita sudah bertemu dengan jodoh kita sudah siap dan sudah matang. Dengan contohnya itu siap dalam menghadapi konflik, kayak gitu. Oke. Tapi nggak mungkin dong jodoh itu kita cuma duduk diam di rumah terus jodoh bisa datang, nggak. Kalau ya gitu, mungkin kita bisa ketemu di mana gitu. Gimana dengan orang yang tidak menikah? Kamu bilang kan tadi, kamu bilang awalnya kamu setuju bahwa jodoh itu sudah ditetapkan dari awal. Gimana dengan orang yang tidak menikah sampai dia tua atau sampai dia meninggal misalnya? Dia tidak menikah, padahal jodoh sudah ditentukan dari awal. Gimana? Mungkin itu pilihannya sendiri sih. Tapi kan di Alkitab, di Kejadian kalau saya nggak salah itu, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Tapi ya kembali lagi ke pribadinya, ke individunya. Mungkin itu pilihan hidupnya untuk tidak menikah. Berarti gini, kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan dong, berarti jika ada satu laki-laki yang memilih untuk tidak menikah, berarti satu perempuan itu korbannya. Ya? Kan dikatakan tadi manusia diciptakan berpasang-pasangan kan? Lalu ada yang memilih untuk tidak menikah, dia nggak mau menikah, atau mungkin karena apa dia nggak menikah. Berarti yang satu yang sebenarnya jodohnya sebelumnya si ini, dia jadi korban dong, karena jodohnya dia. Maybe. Bisa juga, bisa jadi sih. Tapi ya kembali ke pilihannya sendiri lah. Oke, lanjut lagi lah. Kemudian seperti apa sih pacaran yang sehat itu, yang sesuai dengan hukum agama, khususnya agama yang lagi kamu ikuti, yang keyakinan kamu? Pacaran yang sehat itu pacaran yang kudus. Saya pernah lihat khotbah. Pacaran itu pertama nggak ada cium, mau cium kening, karena biasanya dari kening turun ke bawah. Nah, pegang tangan itu sebenarnya itu ada konteksnya sih. Kalau misalnya nyebrang ya boleh pegang tangan, kan nggak mungkin ada truk dari sana kamu nggak pegang tangan, kamu nggak selamatkan pasanganmu. Ya, seperti pacaran yang kudus. Biar sentuhan fisik. Kalau begitu, apa konteks kata pacaran itu? Kalau begitu seharusnya nggak usah. Ya?
kalau begitu nggak usah ada konteks pacaran, karena nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Nah, kalau laki-laki memang cinta sama pasangannya, dia pasti akan menjaga supaya nggak ada itu istilah toxic relationship. Kan toxic itu kalau saling merusak tuh. My first kiss, my wedding kiss. Apakah Ibu Ratu Priscilia ini menjalani pacaran yang lagi disebutkan sebelumnya ini atau gimana? Entahlah. Atau ada lagi yang mau disampaikan Ibu Priscilia? Sempat ada yang masih perlu disampaikan cuma saya nggak tanyakan? Apa ya? Oh iya, cari pasangan itu harus cari pasangan yang rajin berdoa, karena mikirnya ke depan. Bagaimana caranya anak-anakmu bisa rajin berdoa kalau dia lihat orang tuanya sendiri nggak rajin berdoa. Terus cari pasangan yang bisa saling mengampuni. Kalau dari masa pranikah mereka bisa saling mengampuni, artinya ketika masuk ke pernikahan, mereka kalau ada konflik, sebesar apapun konflik, mereka harus saling mengampuni. Nah, yang ketiga itu mencintai tidak butuh alasan. Karena pertama, jika kamu mencintai karena dia baik, artinya ketika dia menyakitimu, kamu tidak mencintainya lagi. Ingat, mencintai itu artinya harus siap terluka, lalu siap mengampuni, dan siap jatuh cinta kembali ke orang yang sama. Kalau misalnya juga kamu mencintai hanya karena fisik, nah fisik itu seiring bertambahnya usia, fisik juga, apalagi kulit akan memudar, mungkin berkerut, mungkin makin dekil. Nah, jadi cinta itu tidak butuh alasan. Oke. Harus mencintai ada apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Kalau gitu terakhir dong kasih definisi cinta sesuai dengan pemikiran Ibu Ratu Priscilia. Apa sih yang paling pas untuk mendefinisikan cinta itu? Cinta itu adalah proses dua orang yang saling mencintai dan mengerti komitmen untuk saling setia. Dan ketika salah satunya menyakiti, harus saling mengampuni, lalu jatuh cinta kepada orang yang sama lagi. Bukan habis dari si A, pindah ke si B, pindah ke si C. Itu kurang bagus sih menurut saya. Oke, saya pikir cukup saya mendapat siraman rohani pagi hari ini. Semoga kita semua menjalani hubungan nantinya yang tulus dan mendapat cinta yang betul-betul jodoh kita dari Tuhan pasti. Oke. Sekian Ibu Ratu Priscilia, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Iya. Ya, nanti kalau misalnya wabah COVID sudah selesai, kita bersilaturahmi kembali, tidak lewat media sosial seperti ini. Oke? Oke. Bye. Thank you. Dah. Sukses terus.